underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis nihil terhadap Beni Cokro Saputro selaku terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Asabri serta pencucian uang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, Beni Cokro ini memang kalau tidak salah sudah ditahan kurang lebih 2 tahun ya. Betul. Ini memang luar biasa. Dulu dia sangat terkenal bertangan dingin di dalam bursa ya. Jadi kalau bursa saham di Indonesia yang di Jakarta itu gedung bursa, itu kalau bilang Beni Cokro ya tanya orang 10 ya 12 orang tahu siapa itu ya. Dan memang kelihatannya luar biasa ini ya. Lah kemarin Beni Cokro ini terkena kasus ya. Betul. Kasus bahwa entah bagaimana ya, tapi yang terang dia sudah divonis dengan pengadilan dinyatakan bersalah. Betul. Ya. Bahwa dia telah melakukan tindak pidana korupsi di dalam jual beli saham yang mana pembelinya itu adalah Asabri ya, kalau nggak salah itu koperasi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau apa itu ya, perkumpulan pensiunan macam-macam. Itu kan punya yayasan pensiun. Betul. Nah uangnya itu kan harus dikembangkan agar supaya pensiunan dari para purnawirawan ABRI itu juga bisa baik. Betul. Uangnya tidak jatuh atau berkurang, tapi harus berkembang. Betul. Nah pada saat berkembang ini kan mereka harus menanamkan uangnya. Uang itu kan uang iuran dari para prajurit kita ya. Nah itu ternyata di sana tertuduh kalau ini ada main dengan Beni Cokro, terkenal dengan namanya Bencok ya. Nah si Bencok ini dianggap telah berbuat yang kurang baik, artinya mempengaruhi atau bagaimana sehingga saham-saham yang dibeli oleh Asabri tadi itu setelah dibeli ternyata dalam waktu yang singkat itu harganya anjlok. Bahkan sekarang kalau nggak salah itu harga sahamnya sudah sampai gocap. Artinya selembar cuma 50 perak. Ya ini kalau saham perusahaan itu yang di GoPublic itu sudah sampai harga 50 perak, maka dia sudah tidak boleh diperdagangkan lagi atau gimana, ada aturannya seperti itu. Dianggap nilainya itu sudah habis bis. Nah, dengan demikian kan jadi curiga. Ya, maka dia diusut dan dinyatakan bersalah bahwa di dalam menjalankan bisnisnya, menjual saham atau membeli saham ini terlibat sesuatu hal yang melanggar hukum. Betul. Maka dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Ya, kalau nggak salah seumur hidup atau paling sedikit maksimal 20 tahun itu sudah dijatuhin hukuman. Betul. Nah, kemarin dia dituntut untuk urusan yang lain. Ya, kemarin kalau salah urusannya itu kan pertama kali urusan dengan Jiwasraya ya. Asuransi Jiwasraya itu kan sampai sekarang juga orang banyak nasabah yang kecewa kan. Betul. Karena nilai investasi atau katakanlah itu polisnya itu tiba-tiba nilainya kena haircut. Haircut itu diskon gede ya. Itu cuma tinggal 30% atau 40% begitu, dan itu harus masih dicicil ya. Jadi orang pada kecewa. Betul. Nah sekarang kasus setelah Jiwasraya didok tadi itu, sekarang kasus Asabri tadi itu. Nah di sini jaksa itu sudah menuntut hukuman mati karena ini triliunan itu yang dirugikan ya. Nah ternyata sidang majelis hakim atau pengadilan itu memutuskan hukumannya denda itu ada, kalau tidak salah 5,7 triliun itu harus dibayar karena memang harta yang dirugikan itu kan puluhan triliun ya. Dan hukuman pidananya itu ini yang jadi aneh. Hukuman pidananya itu nihil. Nah, orang bertanya, ini kok hukumannya nihil? Betul. Nihil itu kan berarti nol kan? Nah, alasan dari pihak pengadilan atau hakim itu bahwa si Bencok ini sudah dihukum maksimum 20 tahun. Atau yang salah satunya itu hukuman mati. Betul. Nah itu kan hukuman udah maksimal. Kalau sudah maksimal mau ditambahin apa lagi? Kan tetap maksimal. Misalnya hukum mati, yuk kena hukum mati lagi. Apa orang yang mati bisa dihukum mati lagi? Matinya 2 kali. Kan tidak bisa. Betul. Jadi alasannya seperti itu. Jadi hukuman pidana itu nihil. Kita juga nggak ngerti. Apakah artinya kalau hukuman pidana nihil itu berarti dia tidak salah? Orang salah kan mesti dihukum setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat remisi 1,5 tahun. Tapi ini kalau nihil kan berarti tidak salah. Betul. Aneh juga ini semua orang mempertanyakan. Dan syukur, alhamdulillah itu jaksanya naik banding.
Ini nggak bisa kalau pidana nihil. Iya. Nah, pada saat ditanya jaksa kenapa kok naik banding, dia mengatakan seperti ini. Jadi nanti dikhawatirkan hukuman yang jatuhkan hukuman mati, yang satu adalah hukuman maksimal 20 tahun. Itu nanti kalau diajukan kasasi atau gerasi atau macam-macam PK kembali macam-macam ini kan bisa aja pejabat-pejabat nanti ganti kan. Itu nanti kalau diringankan gimana? Hukuman mati diganti jadi 20 tahun. Betul. Yang hukuman 20 tahun dikasih remisi, diremisi atau dia macam-macam kan. Sehingga hukumannya menjadi makin ringan. Nah, kalau ini hukumannya yang jelas korupsinya besar, didenda 5,7 triliun itu terus dia tuh pidananya nihil, kan berarti ini enggak andil untuk menghukum. Iya. Ya, kalau kita lihat di Amerika atau di mana negara barat yang hukumnya itu jalannya adalah lebih ketat, lebih tegas, itu karena ada seorang yang melanggar banyak masalah dan hukumannya itu kan diakumulasi. Betul. Jadi ada yang umurnya itu 40 atau 50 tapi dihukum itu hukumannya bisa 150 tahun karena kesalahan A berapa tahun, B berapa tahun, C berapa tahun, diakumulasi 150 tahun. Nah, kalau seperti itu nggak usah dihukum seumur hidup, ya pasti umurnya ya akan habis di penjara kan. Nah, itu kan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau pidana hukumannya nihil, ini ya memang semua rakyat ya mempertanyakan ini ada apa. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.